Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala wa rahmatihi wa tawfiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa ila hadina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa ila hadratil anbiya wal mursalin alaihi wassalam. Wa ila hadri jami'i malaikatil muqarrabin al-mulki biramika wa safir wa isra'il al-mukarrabana kibrati wa kibrati alaihi wassalam wa li jami'i al-ashabi sallallahu jama'in radiyallahu anhum wa rashidin ila bakin siddiq sadatina bin siddiq wa umar wa uthman wa radiyallahu anhum وجميع التابعين وتابعي تابعين من شر يوم الدين وجميع الأولياء وجميع العلماء ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وجميع الولاد والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا الذي نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أفضل الأنبياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أفضل الأنبياء. السلام عليك أسوى الأسفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أسوى الأسفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أسوى الأسفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أنقى الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أنقى الأذكياء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دام بلا انقضاء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك دام بلا انقضاء. السلام عليك من رب السماء. السلام عليك
زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنبياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أنقى الأنقياء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام عليك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بسرك بذاتك بصفاتك بوجودك بأفعالك لا إله إلا أنت يا الله ومحمد رسولك اللهم مع الله الناصر عداء سعف قدير آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka, dapat bersilaturahim, dan semoga saja apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga rahmat Allah terus tercurah kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada semua kaum muslimin dimanapun berada. Dan semoga apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita sikapi dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada dasarnya segala af'alullah, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hasanat minallah, karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang terkadang ada manusia itu menyikapi dengan kepositifan, tapi ada juga manusia yang menyikapi dengan suatu kenegatifan. Hal itu terjadi dikarenakan keterbatasan manusia itu sendiri. Dan semoga saja Allah tetap mengkondisikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang mukhlisin. Dan kelak kita dikhatibkan di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam bila kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, sehingga kita dengan lancarnya, dengan yasir, dengan mudahnya kita menjalankan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena keterbatasan manusia yang tadi itu. Sehingga perlu contoh bagaimana ibadah yang sebenarnya. Untuk itulah maka Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatim para anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan para rasul, sehingga ba'da Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Begitu juga kita harus takzim kepada para ashab Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, para tabi'in wa tabi'in, para tabi'in generasi setelah sahabat dan dua generasi setelah sahabat, dan juga para ulama-ulama, para aulia. Dan semoga saja kita dapat mengambil iktibar, mengambil pelajaran, dapat taklim, dapat mengaji dari kitab-kitab para ulama-ulama salaf, sehingga rujuk-rujukannya, karena beliau-beliau ini adalah rujukannya sangat-sangat jelas, tidak ngawur ngalor ngidul karena bukti ini, tapi rujukannya jelas, sanadnya jelas, mulai dari pengambilan Al-Qur'annya, mulai pengambilan hukumnya, mulai pengambilan hadisnya, hingga memanfaatkan segala apa yang ada, itu dikarenakan keilmuan beliau. Dan semoga saja kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil manfaat, dapat mengambil barokah, dan semoga saja keturunan kita semua dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berpegang kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersunnah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saja keturunan kita semua dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang birrul walidain yad'ulah, yang selalu berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, juga selalu mendoakan, terus berakhlakul karimah, berbuat budi pekerti yang baik dimanapun tempatnya, fikul makan, di setiap tempat, fikul waktu, di setiap waktu, tetap dalam keadaan istiqomah. Rekan-rekan sekalian, hadirin wa hadirat rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang zakat kalau nggak salah ya, puasa kemarin ya. Sebelumnya bahas zakat ya, 2 pertemuan yang lalu ya, kalau nggak salah ya gitu ya. Terus kemarin membahas tentang puasa. Mengenai zakat, kita zakat itu saya baca dulu aja ya. Saya loncat baca bentar. Kita bahasnya nanti aja. Kita bahas tentang zakatul fitrah aja. Kalau zakat di sini dimulai dari wajibuz zakatu fil ibli wal baqar.
itu. Tapi kita baca dimulai dari zakatul fitri. Nah ini. Wa zakatul fitri tajibu bi idraki juz'in min ramadana wa juz'in min syawalin ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Jadi gini, zakat, kita bahas zakat ya. Pertama zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu tajibu bi idraki juz'in min Ramadan, sejak bertemunya akhir Ramadan. Jadi zakat fitrah itu bertemunya pada akhir Ramadan. Wa juz'in min syawalin, kemudian dan awal Syawal, awal maksudnya Syawal. Jadi umpama gini, maghrib Ramadan wis terakhir kan, didelok menurut hisab meneh riyo, diru'ya meneh ya riyo. Nah, dari hari raya itu kemudian ada takbiran gitu nih, dan sebagainya. Tapi intinya gini, pada saat itulah diwajibkannya orang membayar zakat fitrah. Ala kulli muslimin, bagi siapa itu? Bagi setiap muslim. Muslim alaihi, yang dirinya wa ala kulli muslimin alaihi wa ala man alaihi nafaqatuhum idza kanu muslimin. Dan orang yang wajib dinafkahinya apabila mereka itu muslim. Contoh gini, saya pas waktu maghrib, Allahu Akbar, wis buka. Kemudian disitulah ada kewajiban zakat. Masuk sudah mulai kewajiban zakat. Bagi siapa? Bagi saya, bagi orang-orang di sekitar saya yang muslim, istri saya, anak-anak saya. Siapa itu orang yang yang mengeluarkan zakat itu siapa? Yang mengeluarkan zakat itu yang pada waktu itu mampu. Mereka itu mampu dalam hal mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat pada waktu malam itu. Pada waktu malam itu dia itu umpama membayar utang. Jadi umpamanya membayar utang itu jon susui dan bisa makan dan lain sebagainya. Disitulah mereka itu diwajibkan untuk membayar zakat. Ala kulli wahidin sa'un min ghalibin qutil baladi idza qadulat mafadulat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa quti man alaihi nafaqatuhum yaumal Eid wa lailatah. Jadi gini,
Jumlahnya berapa? Jumlahnya itu satu sok sekitar 3/4 liter. Tapi ada yang mengatakan 3,5 liter, 3,5 liter. Dihitung-hitung itu ada yang mengatakan 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,8 kilo gram, ya betul kilometer, gram itu kilometer, kilogram. Ya dilebihi, jangan sampai kurang gitu loh ya. Kalau maunya biasanya 2,5 ya dilebihi aja, lebih amannya gitu. Atau biasa yang kita lakukan itu 3 kilo ya, ya, 3 kilo banyak kita. Tapi 2,5 enggak apa-apa. Tapi mau lebih aman dilebihi. Jadi melebihi ini. Jadi orang itu apa yang dikeluarkan bahan makanan, bahan pokok makanan di negeri itu kudu moro di anu kurma ya, berarti anune kurma, bukan gitu. Tapi ya kalau kita makan nasi ya nasi. Kalau makan kurma, makanan intinya pokoknya itu kurma ya kurma. Kalau makan intinya gandum ya gandum. Pokok intinya makanan pokok. Makanan pokok pada malam hari raya itu setelah maghrib dia mempunyai kelebihan harta pada malam itu. Sampai kapan? Sampai sebelum Idul Fitri. Syawal itu pada waktu mau sholat apa itu? Sholat Id itu masih ada. Jadi gini, umpama ya, ono uwong iku pas asar iku melarat, gak duwe apa-apa. Ujuk-ujuk mari maghrib iku moro dadi sugih mendadak. Umpama lho ini ya. Asar melarat gak duwe apa, mari maghrib moro mendadak punya harta berlimpah. Langsung dikei duit sak kebok, kek motor siji, omah loro, dunyane ono, umpamane. Ya orang ini wajib zakat. Sebelumnya asar belum wajib dia zakat. Ya, kalau setelah itu ya zakat gitu. Cepat-cepat dikeluarkan pada waktu itu, jangan sampai menunda. Boleh dulu sampai sebelum sholat Idul Fitri. Cuman pada waktu itu makruh, gitu ya. Bagaimana apabila kebalik? Ya kebalik umpamanya maghrib, ya nanti asar wis barang wis metu diluk, tinggal metu diluk, pas ganggu kuape keluarga dijak metu. Nah, untuk bilang dalik ya, kuape dijak metu, aduh lali itu kok gini, hati buka bersama ya di hari terakhir. Ayo mulai dhisik nang omah. Bang di omah kobongan. Duit iyo ndek kono, donyane ndek kono, entek plus gak iso mangan gak iso apa. Ya orang ini gak wajib untuk zakat. Biarpun sebelumnya dia ini wajib, sangat wajib. Jadi duit gak ditekek di bank umpamane, ditekek di gini sore kasur kobong, duit kobong, montore kobong, umpama iki ono. Ya pada waktu itu orang ini juga gak wajib zakat. Kalau umpamanya sampai mendekati hari raya itu belum punya uang, ya masih belum. Batasnya apa? Batasnya pada waktu sholat Id. Sudah as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Nah, imam langsung Allahu Akbar. Sudah selesai sudah itu. Pada waktu itu selesailah sudah kewajiban zakat fitrah. Jadi zakat fitrahnya orang ini biar penunggu suki, orang ini kaya atau miskin, pada waktu itu kriterianya berhenti sampai di situ. Sini kasih sopo, sini kasih orang-orang miskin. Ya yang apa ya, yang orang-orang fakir. Orang fakir itu gini. Orang fakir miskin badannya gini. Kalau orang fakir itu
dapat ada mengatakan gini, hari itu dia bekerja tapi tidak cukup untuk makan sehari itu. Kira-kira separuh cuman. Biasanya kumpulnya itu 10.000. Itu emek 5.000. Ini namanya orang miskin. Orang fakir itu kurang dari separuh, itu baru orang fakir. Contohnya mek untuk 3.000 sedina iku. Gak cukup istilah sih. Padahal kebutuhannya 10.000, ini orang fakir. Kalau orang miskin separuhnya. Intinya separuh lebih pokoknya. 6.000. Masih kurang cukup ya, masih miskin namanya. Punya berapa sehari? Sehari kalau saya, istri saya, dan 2 anak saya, keluarga berencana lah, anak elur. Ya, 2 anak saya itu makan minum sehari itu habis, sudah selesai, kita sudah kenyang dan kebutuhan lain tercukupi sekitar 50.000. Ya. Sehari dapat berapa? Sehari saya dapat 30.000, masih miskin berarti. Ditabung nggak ada, 30.000 itu kurang dari 50. Gitu umpama loh ini ya. Nah, orang fakir gimana? Orang fakir itu seharusnya 50.000, tapi mek 20.000 istino. Ini namanya orang fakir. Sampai berapa? Sampai tidak mendapat apa-apa hari itu namanya orang fakir. Di orang miskin mentok-mentok itu separuh, itu orang miskin. Di orang fakir untuk belas, paling gede gak sampai separuh, gitu. Bedanya di situ. Fakir miskin di situ ya. Panitianya boleh mendapat ini. Orang yang baru masuk Islam itu boleh dikasih, bisa dikasih. Terus saya kira apa ono ya rikop itu ya. Kan ya. Jadi rikop itu orang bukan budak loh ya. Rikop itu orang yang apa ya, kayak wong sing ngredit awake nang gini apa, nang gini tuannya itu dikredit no. Karena sekarang ya dihapus sudah itu. Karena memang Islam tidak mengendaki itu. Terus orang yang berhutang pada malam itu punya hutang, itu dikasih orangnya. Kudu utang getogel tapi iki. Ya, utang-utang sing contohnya aku utang ge madrasah. Nah, tapi dia gak moro gak duit blas. Nah, itu bisa dikasih zakat orang ini. Kemudian meneng-meneng ono perang. Ya, ono perang, orang yang berperang ini bisa dikasih. Orang bisa ya, seperti itu. Jadi semuanya itu intinya adalah apapun yang dikeluarkan itu harus halalan thayyiban. Selain itu barangnya halal harus dalam keadaan baik. Ya halal tapi kalau gak layak itu jangan. Seperti kalau beras tapi beras sing rada akeh kutune, mangka gak apa-apa. Lek mangka sing gurung sing teko desa asli kan luwih enak, luwih punel kan. Ya, mangka beras tapi enak, istimewa dibanding beras ini tuku-tuku masa kulit putih. Ya itu lebih bagus. Bukan mangka karena akeh apa tumone wis gak layak pakai gitu, bukan itu. Jadi zakat itu begitu. Makanannya makanan apa ya?
makanan itu loh, makanan di negeri itu, makanan pokok di negeri itu. Jadi jangan sampai moro melo apa jenenge iku, melo apa namanya, melo ikut-ikut kurma, melo kurma gitu, ndak usah ya. Yang penting itu aja, yang penting pada waktu itu apa namanya, pada waktu itu pokoknya pada gini, pokoknya zakat itu ya gunanya apa sih itu setiap Ramadan itu dikeluarkan. Satu, pertama itu adalah syariat yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Makanya dalam rukun Islam itu salah satunya ada zakat. Bagi siapa? Bagi yang mampu mengeluarkan zakat. Bagi yang mampu mengeluarkan zakat itu. Di rukun Islam itu yang tidak bisa yang tidak bisa ditunda, tidak boleh tidak, dan harus dikerjakan. Cuma sholat toh, tidak ada syarat sudah. Mengenai syahadat itu kan faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru caranya kalau mau masuk ya pakai syahadat ya. Tapi mengenai amalan-amalan lain itu yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, itu bagaimanapun keadaannya harus dikerjakan, dilakukan. Itu cuma sholat. Kalau zakat contohnya, kalau dia nggak mampu mengeluarkan, ya nggak wajib dia zakat. Saum ada darurah di situ, ya nggak wajib dia saum, puasa. Kalau dia sakit gimana? Ya nggak wajib. Haji bagi yang mampu aja, mampu hartanya, mampu waktunya, mampu kesempatannya, mampu kesehatannya. Kalau nggak mampu di antara itu, ya nggak wajib. Sampai ngajinya pun nggak wajib, gitu loh. Berarti ya nggak usah ngaji, ngaji mulu, ya rugi, ya tetap ngaji, ya enak, kan dapat sunnahnya, gitu loh. Minimal gitu. Wajibnya apa? Wajibnya kita balighan walau ayat, menyampaikan walau satu ayat. Nah, dari apa hubungannya? Hubungannya adalah memberikan hasanat kepada orang lain. Itu kewajiban kita. Bisa berupa perbuatan, bisa berupa dunia, bisa berupa perilaku dan lain sebagainya. Salah satunya adalah dengan kata-kata yang bijak. Uang gak iso zakat carane ditutui kalau kini tahu ngaji gitu loh. Oh zakat itu ngeten loh, ngeten. Nah, pahalanya di situ. Selain itu, zakat itu di samping syariat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa kalau di Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i itu kudu diniati. Niatnya gimana? Nawaitu zakatul fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Gak bisa ya aku niat zakat fitrah untuk diriku karena Allah, itu bahasa Indonesia gitu. Kalau gak bisa, aku gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia bisa, aku gak biasa makan bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris gak apa-apa. Aku bisa bahasa Inggris karena hidup saya biasanya di Inggris sana, umpamanya sih gitu. Aduh,
Apa? Ana apa? Umum delok ngono. Delok ana apa? Delok ning dhuwur apa? Oh kaget apa sih lho, Guru. Kata tangi dulu ya. Jadi gitu. Jadi zakat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang pertama caranya adalah jangan lupa syarat-syarat tadi harus ada niat. Aku niat zakat fitrah untuk diriku karena Allah. Bagaimana untuk orang lain, untuk anak-anaknya? Ya diniati. Aku niat zakat fitrah untuk anakku yang namanya ini karena Allah. Boleh diwakili, boleh zakat. Kemudian haji. Haji itu kepada yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak bisa. Tapi intinya yang harus dilakukan bisa nggak bisa, loro, orang ini sakit apa sehat, miskin atau kaya, ya sholat itu. Apapun keadaannya, ya sholat tetap harus dikerjakan. Ada kewajiban di situ. Kalau yang lain itu seperti zakat ini bisa diganti kalau ada syarat-syaratnya. Kalau mampu ya enggak, ya wajib. Kalau enggak mampu ya enggak wajib dia itu zakat. Rekan-rekan sekalian, apabila terjadi khilaf, ada yang mengatakan 2,5%, ada yang mengatakan 2,8%, itu paling aman itu kita mengambil yang paling besar, ya minimal 2,5 lebih, sudah aman sudah. Kalau di sini sih biasanya sekitar 3 kilo paling, itu aman misalnya agak aman nih. Nanti nang tuku saya pulau tumbas beras, tumbas uos, saya beli beras, tumbas pinten, beli berapa? 2,8 kilo. Sing nimbangi bingung iki opo gak duwe 8 sing gak ono jadi ya dianggapno ae 3 kilo. Rada aman lah, aman sentosa. Kapan waktunya? Ya waktunya pada maghrib itu. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu mulailah pada waktu itu dimulai zakat. Tapi ojo moro-moro mari azan aku tak cepet-cepet zakat ya. Udah nang wong nganti enggak sembah maghrib ya ojo. Yang dimaksud itu tetap sembah maghrib isi sholat. Makanya kita bahas tadi sholat itu wajib. Nanti sholat dulu. Maaf kalau pas itu takjil dulu, membatalkan dulu, baru sholat beserta kaidah-kaidahnya. Setelah itu mulai sudah diberikan kepada yang berhak. Siapapun yang berhak itu boleh dikasih. Kemudian juga jangan lupa diniati pada waktu sebelum membeli. Jadi berasnya itu diniati, berasnya diniati. Kita kan berasnya diniati, terus berasnya diniati. Enak gitu. Dan ada amalan-amalan lain setelah zakat itu kan untuk membahagiakan, nyeneng ya, membuat senang orang yang diberi. Ya, seperti itu. Ini kita
kalau saya pribadi ini bukan kutu mau pamer, enggak loh yo. Ini cuman apa ya ngomongnya lah ya. Tahatus bini mah ya. Setelah kita mbak beras gini ya, taruh ini beras sudah. Ya, kitab Al-Mustafa ini beras. Ini kitab Al-Mustafa, tapi umpama ini beras. Atau ini sudah berasnya. Ini beras. Setelah dikasih, selesai, ini zakat saya pada panjenengan. Ya, terima kasih. Ya. Coba kita ambil di samping wajib itu kita tambah sunnah-sunnah gitu. Seperti kita sholat maghrib, sholat duhur, sholat duhur toh qobliyah ba'diyah dilakoni. Seperti itu maksud saya. Hendaknya pada waktu itu satu, umpamanya sampean punya sepotong tempe, kasihkan sepotong tempe, sama tambah sepotong tempe itu. Sampean punya sebungkus mie, ini zakat saya ini, terus ini mie buat sampean. Nah gitu loh ya. Ini contoh aja. Anak sampean pun lah, niki kalau sang ini sewu, umpama seperti itu enggak apa-apa. Gak membatalkan kok malah. Itu di samping ada wajib, ada nambah-nambah sunnah gitu. Ditambahi sunnah-sunnahnya. Namanya sunnah, kalau nggak bisa nggak usah. Yang penting wajibnya tadi, zakatnya tadi. Seperti itu. Seperti yang sering kita bahas, kita baca di Al-Baqarah, di Al-Fatihah. Sebelum Al-Baqarah itu kan Al-Fatihah. Di surat Al-Quran, di Al-Quran. Itu pertama Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Rabb seluruh alam apapun. Ditambah lagi Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Nah, di sini kita mau kita berkasih sayang, ya, mau kita berkasih sayang. Lanjutnya dia di mana? Lanjutannya di surat Al-Baqarah. Contohnya kita ambil surat Al-Baqarah. Gimana ya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu yang nafkahan itu salah satunya adalah zakat itu tadi. Jadi salah satu implikasi dari salah satu kenapa kita zakat, karena kita diwajibkan untuk berkasih sayang sesama muslim tadi. Di samping sama muslim, kita juga bukan hanya orang muslim, siapapun yang butuh kasih sayang itu wajib kita kasih sayangi. Jangan sampai ada dimusuhi. Jangan sampai dimusuhi. Kalau saya pribadi itu gak mau mandang siapapun itu, gak peduli dia itu muslim atau tidak. Kalau akhlaknya baik kita harus hormati. Bukan berarti saya kayak iso bedakno wong ndak, ya dulu membedakannya cuman anu aja. Kalau orang ini baik gak butuh apapun, kita harus berbuat baik. Kalau ada memusuhi siapapun, ya kita berusaha membentengi diri kita. Itu aja. Kalau orang muslim senangannya adu-adu, ya dikandani sama adu-adu, gitu loh. Kalau orang itu muslim mau ngejak tarung, ya segini ngandani sing sabar, bahwa sama gak usah tarung-tarung. Mau kita di dunia maunya tenang-tenang aja. Jangan sampai terjadi pemusuhan. Yang aduwu mubin itu cuman setan itu loh. Aduwu mubin itu musuhnya nyata. Mubin itu nyata. Aduwu itu musuh. Mubin itu nyata. Dari mubin ini saya malah ingetan. Saya pernah diijazah salah satu guru saya. Kalau dirimu itu sampean
sampean iku butuh suatu kejelasan, baca itu ya mubin, kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu Asmaul Husna. Ya mubin bayyin li ya mubin gitu. Bayyin li ya mubin, bayyin li ya mubin, bayyin li ya mubin. Ya, seperti itu. Itu faedahnya besar. Sampai ternyata kita bisa melihat sesuatu yang samar-samar itu lebih jelas. Iki bener gak yo? Nah, ini bisa sebagai sarana panjenengan sedaya ini untuk istikharah. Kok ragu ya ini ya. Baca itu aja, bayyin li ya mubin, bayyin li ya mubin. Insyaallah akan bisa menjadi petunjuk. Nah, kalau sampean gimana istikharahnya? Kebetulan kalau saya sebenarnya loh ya, jujur saja, saya sebenarnya orang yang jarang istikharah. Jujur saja, saya ini sebenarnya orang yang jarang istikharah. Kenapa sih saya jarang istikharah? Karena kalau saya istikharah takutnya itu yang ada itulah hawa nafsu saya. Karena saya sudah berarti kepinginnya gini, kok di istikharah tetap gini, cocok dari gua. Jadi saya jarang istikharah karena faktornya itu. Makanya kalau istikharah saya tetap mengendaki orang yang lain. Nah, sama gak istikharah apa? Saya kepinginnya membawa petunjuk aja. Kalau saya makanya sering baca Allahumma hadini, Allahumma hadini, Allahumma hadini, Allah. Begitu aja. Jadi mohon petunjuk. Kalau bingung itu mohon petunjuk. Tidak tahu nantinya akhirnya saya buka Quran atau buka kitab atau buka apa, atau pada waktu itu saya harus wiridan. Disitulah kemudian timbul keyakinan saya harus gini. Kalau niat istikharah jarang saya niat istikharah sebenarnya gitu. Jadi kalau saya sholat istikharah malah yang sering sholat istikharah yang kalau untuk diri saya itu jarang. Saya niat istikharah bukan untuk kebingungan saya, bukan, hanya niat istikharah gitu aja. Yang paling sering itu adalah ini dilakukan semuanya boleh, semapun boleh. Istikharah itu adalah ketika kita dalam kebingungan orang dalam kebingungan orang lain ya, yang diistikharah orang lain itu gak apa-apa kita istikharah. Contohnya si A, saya kok bingung gini ya, gini kita belum tahu enaknya gimana orang ini, kita istikharah aja gak apa-apa. Ini istikharah untuk orang itu butuh atau tidak butuh pada waktu keretek untuk membantu ya, dibutuhkan istikharah saya. Contoh gini, ada seseorang yang berbuat mungkar, contoh ya, tapi kita tidak bisa masuk ke ranah beliau ya, karena beliau kita kebingungan di sini, kita istikharah saja, nggak apa-apa. Bingung saya, ya Allah, istikharah. Kalau nggak bisa ngambil keputusan ya istikharah. Caranya istikharah macam-macam, boleh dengan sholat istikharah, boleh dengan buka Quran, boleh dengan cara yang lain, boleh baca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, pakai tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kalau pas di ujungnya itu subhanallah, jangan dilakukan sudah. Kalau di ujungnya pas pucuki maro alhamdulillah dilakukan. Ngambilnya terserah, ada dihitung. Kita hitung di sini, jangan pas subhanallah, jangan diambil aja ya tasbih itu. Setelah sholat diambil subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, pas ujung pas subhanallah sudah jangan dilakukan. Tapi mereka harus yakin gitu aja. Kalau gak yakin ya balik meneh. Wong jenenge orang yang gak yakin ya meneh. Seperti itu. Macam-macam gunanya istikharah macam-macam. Kalau saya sebenarnya orang yang jarang istikharah terus terang aja. Masalah satu, kekurangan saya itu banyak sebenarnya. Kekurangan saya ini banyak, sangat banyak. Setiap manusia punya kekurangan. Nah, dari kekurangan itu loh saya mohon betulnya, semoga saja sama Allah dikondisikan saya ini dalam keadaan sempurna.
Kenapa? Karena di saya ini gak mesti kurang tok kan sempurna. Nah, kalau malam kok malam tahajudan, ya malam tahajud ya karena enak. Sholat malam sama coba ibadah malam. Oh sangat nikmat, sangat nikmat. Apalagi kalau Allah sudah mengkondisikan kita untuk munajah kepada Allah, apa ya, munajah seperti orang itu koyo, tapi jangan jangan dimaksudkan beda ya, seperti orang berpacaran gitu loh kalau munajah di malam hari itu. Jadi kita enjoy bermunajah sama Allah itu, enjoy ketika kita mohon doa untuk orang lain, si fulan contohnya A, B, C, D, itu sangat enjoy. Sehingga pada waktu saya harus bagaimana ya Allah, aku gini kan aja, saya berdoa ini aja. Kemudian tetap harus pakai istikharah. Nah, kalau itu saya butuh istikharah. Lalu orang lain tetap butuh istikharah. Kenapa? Karena saya ini sebenarnya nggak bisa apa-apa, makanya dibutuhkan istikharah. Orang ini punya seperti ini, bagaimana caranya? Masalah sudah selesai, tapi malamnya tetap harus kita wajib untuk mendoakan minimal mendoakan itu yang doa bagaimana, itu paling minimal sudah mendoakan itu. Di samping hal yang lain, faktor lainnya ini cara-cara yang lain kita lakukan. Istikharah, kemudian istikharah 2 rakaat, terus berdoa kepada Allah, di situ akan terbuka umat. Ya Allah, jadikanlah orang ini gini. Minim itu hanya minimal. Kalau nggak bisa seperti itu dilakukan siapapun boleh. Jadi contohnya untuk anak-anak kita, untuk ibu kita, untuk saudara kita, nggak harus mengerti kandani, enggak. Didoakan aja. Kalau ada orang yang wangel kebebel temen sih, mau didungani Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, itu 186 kan ada kan kaidah seperti itu, baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 796 pada waktu anaknya tidur, disebelum anaknya seperti itu. Ada membaca salat nuri zati 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sifati wa alihi wasallam 3 kali dibacakan seperti itu. Ada membaca inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada baca itu. Ada suruh baca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu dan sampai terakhir. Itu kepada anaknya. Macam-macam ku pancet ae. Malamnya jangan lupa didoakan. Ya Allah, enggak apa-apa dalam bahasa apa ya, bahasa kita nggak apa-apa, bahasa Malangan nggak apa-apa, bahasa apapun bisa, cuma dengan adab, dengan akhlak. Yang penting dengan akhlak, jangan sampai kan akhlaki, jangan ngene Allah kan akhlaki, tetap ada akhlaki. Yang asik gitu loh, Allah maha asik, katanya Bu Saidah, Allah maha asik gitu. Asik kepada Allah. Ya Allah, curhat dong, selalu teman geleme Gusti Allah ya. Curhat apa rek? Curhat apa bro? Saya punya masalah gini, mau petunjuk gini. Ngomong aja kepada Allah. Tapi ojo jangan keras. Terus jangan jadikan status. Mau direkam jangan status. Ya Allah gini kan status malah beda. Pastinya niatnya beda. Jadi itu, mbok kemarin ngomong no zakat, ngomong lagi, kalau keragu aja teman. Zakat itu untuk membersihkan harta kita. Dari mana? Dari yang kita nggak tahu. Mesti ono barang-barang sing rusuh. Biarpun itu halal. Nah, kalau kita punya harta, punya unta, ya ada nisabnya. Misalnya punya Allah Karim apa jeneng emas, permata, uang dan sebagainya, sanisop, wah itu wajib dizakati. Jadi kenapa sih kok saya nggak bahas unta? Sebenarnya itu adalah unta kemudian bakor sapi. Tapi kok bahas yang paling akhir. Kita bahas yang di sini, sing akhirat sing itu.
baru yang lain-lainnya, sampai kambing, sampai iya. Setelah itu mas itu Mas Eki loh. Mas mas itu loh, zahab mas. Itu intinya di situ. Jadi semoga aja malam ini apa yang kita bahas ini menjadi manfaat. Kita bahas itu, kemudian bahas apa tadi, nggak tahu mau aku membahas ngalor ngidul. Banyak ada amalan-amalan tadi bisa dibaca. Tadi contohnya apa tadi? Contohnya baca apa? Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah 786 boleh dibaca. Istikharah dengan cara tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Seambilnya saja. Pada tuh ragu, iya enggak yo. Baca Bismillah aja, Bismillahirrahmanirrahim, langsung ambil subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Kalau itu buat orang ragu saja. Kan istikharah buat orang yang ragu ya. Kalau nggak ragu ya nggak usah. Salat yang lain aja. Ya, salat yang lain. Atau ibadah yang lain. Atau baca Quran, lebih bagus. Bagus baca Quran. Kalau bingung, baru. Kalau nggak bingung, istikharah nggak usah sudah. Arek wis wapi. Biasanya wapi. Wis genah, ngomongnya genah, syariatnya genah, njaluki genah, sembarangnya genah, distikharoi, ya tak apa-apa sih mengenai jodoh. Nah, tapi kembali lagi, jodoh itu jodoh itu Allah Subhanahu wa taala yang menjodohkan. Mengenai baik dan tidaknya, kalau ragu ya boleh disyukuri. Kalau ragu sama sekali, arek wis api. Biasanya mulai cilik nganti gede wis seru wis arek api. Gak tau neko-neko. Dijak nang desa nang kutha gak ana perubahan, mancet ae perilakune. Tetep api, gak ana pengaruh. Kita jalan aja dengan seperti itu. Nah, seperti itu. Sampai wis jendelokan apa ndak ada sudah. Aku mau istikharah kena wis kabeh tapi kan kene gak ero. Apa jenenge? Api apa enggak Nah, sesuatu yang yakin jangan diragu-ragukan lagi. Seperti contoh kaidah ya, menurut saya loh, yang keliru itu orang yang sakit parah sekali. Kemudian njok tulung, katanya gini, yang paling sering loh ya. Niki lek umpamane sedo nggih kersane mboten kesiksa, lek sehat nggih cepet sehati ngoten lho. Sing eco ya napa pun lek pun parah ngeten, kadang ada sing ngomong ngono. Lah, kalau saya pribadi saya iyai tapi saya nggak mau. Nggih, tapi kalau mau nih gini, maunya kesel kula ngeten, tetap. Karena apa? Kewajiban kita ini mendoakan itu sehat, mengenai tetap sakit atau sehat atau wafat itu bukan urusan kita kan. Yang penting apa namanya itu mendoakan sehat. Seperti zakat tadi, yang penting kita memberikan zakat itu, ya kewajiban wajib, sama seperti itu kalau menurut saya. Wajibnya apa? Wajibnya ya memberikan sehat. Wajibnya apa? Ya menyenangkan orang. Mengenai orang itu akhirnya nggak seneng apa enggak, ya bukan urusan kita gitu loh. Karena mungkin ada faktor lain. Kan yang penting kita berusaha menyenangkan orang dengan cara itu. Mengenai orang itu nggak akhirnya tetap benci sama kita, ya itu bukan urusan kita, urusan dia sama Allah. Itu sama dengan mendoakan orang yang sakit juga. Makanya ada satu cerita tadi sore ya. Tadi sore mengkane winginan niku tekanannya sampai mudun. Sampai 30, 20. Suwet naik lagi, normal lagi. Mudun meneh. Ya urusan kita adalah mendoakan dia, mengondisikan orang ini.
Terus apa? Terus gak kuat ini. Terus kesel. Ya sudah, jangan dipaksa kalau saya capek. Kalau saya capek loh ya, jangan dipaksa. Begitu juga zakat. Kalau sudah nggak punya pada waktu malam hari raya itu tadi, mau sore, suki, mau mari maghrib, ati bus, wah buka di Jopo, wah maghrib ini. Dulu sih kau jangan polisi dua kali nih apa juga di sini. Atau nomor kobongan. Atau misalnya ya, dunia entek plus apa saja tersisa hanya baju yang dipakai pada waktu keluar itu. Nah ini orang nggak wajib itu zakat. Seperti itu. Jadi terus jangan lupa kalau menurut Imam Syafi'i itu ada niat nawaitu zakatul fitri an-nafsi lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa ya aku niat zakat fitrah untuk diriku karena Allah. Kalau zakat fitrah itu hanya ada pada waktu setelah Ramadan. Tapi zakat yang lain nantinya kita bahas itu insya Allah di lain hari. Itu adalah pokoknya setahun setelah dimiliki. Gak butuh mulai Januari 1 Januari tahun depan. Gak usah ngenteni Ramadan. Jangan, kalau zakat yang lain jangan ditunda. Enggak usah ngenteni Ramadan naik, jangan. Cepat dikeluarkan. Harus sudah waktunya cepat dikeluarkan. Gitu ya. Insya Allah akan kita sambung lain hari. Semoga saja mendapatkan barokah fi dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yuafin wa yuzidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa dhimmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma balligh lana اللهم بلغ لنا في أمرنا اللهم بلغ لنا في ديننا اللهم بلغ لنا من الدنيا إلى الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من التوابين ومن الطاهرين من المخلصين ومن علم القرآن والجن والقرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم حق حقه ولم اتباع والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى الآخرة اللهم اجمعنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى الآخرة اللهم اجمعنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلى الآخرة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نريد حجا وعمرة فيسره وتقبله منا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة.